Kita ingin damai. Ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Untuk berbicara saat ini luar biasa. Kalau kita berbicara, lo yang mendengar orang yang hati bersih, akan sampai pesan-pesan kebaikan kepada mereka sebagai kebaikan. Akan tapi biarpun kebaikan yang disampaikan, ketahuilah, bisa jadi di tangan seseorang menjadi kalimatu haqqin urida bihal batilu. Kebenaran akan tapi dijadikan untuk menuju kebatilan. Maksudnya batil, jelek. Kalimatnya kalimat kebaikan. Maka benar-benar hari ini, karena begitu bebasnya media, kita berbicara satu kalimat, bisa dipakai dua orang untuk bertentangan. Karena zamannya zaman fitnah hari ini. Maka kami himbau untuk waspada dengan media-media. Kalau perlu Anda berpuasalah, jangan banyak mendengar berita yang aneh-aneh hari ini. Yang semuanya mengarah kepada adu domba. Ingin diporak-porandakan bangsa ini. Ingin dihancurkan bangsa ini. Ada ingin memancing di air keruh. Ada ingin yang memanfaatkan percekcokan di negeri ini. Dan mereka adalah bukan ahli iman. Mereka bukan pecinta NKRI. Ada pecinta dirinya sendiri. Pecinta kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Berita terakhir adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga. Karena akan menjadi sebab orang berprasangka, ini berprasangka, lalu permusuhan. Kejadiannya sudah sangat jelas, anak-anak ini ditembak. 1. Kemudian yang menembak juga sudah jelas, ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas, rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, permusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini. Anda mohon bawa hati nurani Anda. Dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan ingin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan sampaikan yang sebenarnya. Dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini, akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Maka ayo yang jujur dalam hal ini, dan secepatnya, supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan hal yang semacam ini. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat. Baik Anda yang pro FPI atau yang anti FPI. Semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu lepaskan daripada kebencian Anda,
atau kecintaan Anda, mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian Anda kepada kelompok tersebut, atau komentar Anda dibumbui dengan kecintaan Anda, akan tapi kita ingin menghadap kepada Allah. Biar sama-sama, ayo. Kami yakin di antara yang tidak senang dengan FPI adalah juga ahli iman. Yang mencintai FPI, ahli iman. Ini semuanya ahli iman. Bagaimana sekarang? Ayo kita. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadap kepada Allah dan banyaklah berdoa. Jika ada orang-orang jahat, Anda gertak mereka tidak bergeming, maka gertaklah dengan panjatan doa. Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan hentikan komentar-komentar yang bermacam-macam supaya tidak tambah keruh negeri ini. Kita ingin damai. Ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah. Selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih. Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar. Silahkan. Tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok. Mendustakan apalagi, jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya. Umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah. Kebatilan yang tidak bisa Anda hentikan dengan tenaga Anda, ingat kisah Fir'aun yang saat ini pas nih, maka saya berhenti karena tafsirin tadi masalah itu. Kehebatan Fir'aun, kebesaran Fir'aun adalah akan sirna dengan permohonan tadi. Apa tadi permohonannya? Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini Fir'aun dengan kejahatannya membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina Musa dan kaumnya yang waktu itu masih sedikit merasa lemah, akan tapi punya Allah. Mereka merasa kuat dengan Allah. Mohon ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah, artinya jangan kau jadikan kami itu bahan tertawaan bagi mereka ya Allah. Maka mari kita memohon ya Allah kepada Allah. Mohon kepada Allah semuanya. Setiap malam, setiap habis salat mohon, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, kalau tidak segera kembali kepadamu, hancurkan ya Allah. Dan kami ingatkan kepada siapapun, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, Anda yang berbuat jahat di negeri ini, kalau Anda masih punya telinga dan hati nurani, tolong dengar, ini bahasa cinta kami untuk Anda. Berhentilah dari kejahatan Anda, tobat. Sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat, sebelum Anda tidak lagi bisa tobat. Saya sayang kepada Anda kalau ada yang jahat. Hidup ini, lihat, di dunia kalau tidak punya bekal kebaikan, di akhirat akan sengsara sepanjang masa. Yang zalim, kadang kezaliman yang dilakukan di dunia akan Allah beri kehukuman di dunia sebelum di akhirat. Anda akan ternistakan di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah peringatan bahasa cinta kami untuk Anda, supaya tidak terus begini. Subhanallah, ada musibah, ada yang caci maki Allah sana sini. Yang telah meninggal semoga diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan siapapun yang berbuat jahat, semoga hentikan kejahatannya. Dan yang punya keinginan untuk merusak negeri, semoga Allah hentikan. Dan semoga Allah hancurkan yang kehancurannya menjadi kebaikan untuk umat ini. Ini saja pesan kami kepada semuanya. Tolong hentikan amanat. Hentikan, jangan Anda memberikan komentar yang menjadikan orang sebab bermusuhan. Ingat, itu namanya namam, dosa besar. Anda jangan mengetik sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Ini musibahnya zamannya viral, membuat video. Semuanya ngomong seenaknya sendiri, hati-hati. Maka Anda pun jangan mau mendengar setiap omongan, hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menjaga negeri ini. Membebaskan dari benalu-benalunya. Mohon maaf, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda semuanya karena Allah.